Kita lihat Bilangan 11 ayat 4 sampai 9. Coba kita baca. Silakan, agak keras. Bilangan 4 ayat 11. Bilangan 11 ayat 4 sampai 9 itu firman Tuhan. Berikut Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kurus kering, dan tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang, supaya dalam lumpang mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Ya. Jadi di Bilangan 11 ayat 4 sampai 9 ini dijelaskan bagaimana bangsa Israel ketika di padang gurun dia ingat apa? Ingat daging, ingat bawang putih, ingat bawang merah, ingat daun pre, ya. Semua yang kalau di tongseng itu harum kemana-mana. Ini di padang gurun. Ingat daging. Ya. Jadi sekalipun mereka di padang gurun, pola pikirnya di mana? Di Mesir. Loh, sekalipun mereka di padang gurun bersama dengan Allah. Nah, saudara membaca di padang gurun itu bagaimana Allah menyediakan tiang awan, tiang api. Kalau siang mereka tidak kepanasan, kalau dingin mereka tidak kedinginan. Mereka mengalami mukjizat sejak sebelum keluar Mesir. Bagaimana mereka melihat 10 tulah itu. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dikejar tentara Mesir, dan mereka lewat di tengah-tengah apa? Laut mati dan laut teberau, ya, laut yang begitu luas terbelah. Mereka melihat kuasa Allah itu bekerja luar biasa. Harusnya mereka punya iman yang sangat besar bahwa kalaupun mereka dibawa padang gurun, pasti Allah juga apa? Menyediakan. Harusnya. Tapi faktanya tidak demikian. Mereka di padang gurun bersama dengan Tuhan, tubuhnya bersama dengan Allah, tetapi pikirannya itu di mana? Di Mesir. Gereja hari ini juga seperti itu. Secara tubuh dia bisa cari Allah, dia bisa cari Tuhan, dia bisa mengangkat tangan, tapi pola pikirnya itu di Mesir tidak dan belum dibaharui. Gampang saja dilihat. Saya sering katakan kalau di gereja itu banyak pertengkaran, ya kan? Ada pertengkaran, ada saling serang, saling merendahkan, ya, ada yang saling menghina, mencaci maki. Bisa dikatakan bahwa itu bukan gereja yang belum dibaharui. Pola pikirnya masih di Mesir. Jadi ini masalah yang bukan sekarang saja. Ini sudah masalah beribu-ribu tahun, bahkan di perjanjian lama sudah nampak. Ini bangsa Mesir yang mengalami Allah, yang matanya melihat langsung bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Kurang apa? Tetapi toh tidak mengubah pola pikir dan sikap hatinya. Dan dikatakan di ayat itu, setelah itu kalau saya membaca, dikatakan Allah sangat murka, dikatakan. Saya membaca nanti sampai ayat 30 itu. Sampai dikatakan Allah sangat murka dengan bangsa Mesir. Makanya saudara, kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, 600.000 orang lebih yang meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. 600.000 orang, tidak ada yang selamat. Hanya 2, Yosua dan Kaleb bin Yefune, yang sungguh-sungguh
Dan mereka yang pada akhirnya memimpin generasi kedua, generasi yang dilahirkan di padang gurun masuk ke tanah Kanaan. Dan dikatakan kalau kita membaca di Yosua, Bapak Ibu, sama ya. Kalau kita membaca di kitab Yosua, mari kita membaca Yosua pasal 24 ayat 20 ya. Pesan yang sama yang disampaikan oleh Yosua. Yosua pasal 24 ayat 20. Sudah ketemu? Silakan dibaca. Demikian firman Tuhan, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Nah, setelah ia melakukan apa yang baik kepadamu dahulu, ya. Tetapi kalau kamu berbalik, tidak segan-segan, dia akan apa? Membinasakan. Keras sekali hukumannya, ya. Keras sekali disiplinnya. Tetapi memang, ya, tetapi Allah tidak menghukum kamu pun, kamu sudah binasa. Kamu sudah binasa. Mengapa? Karena kamu sudah meninggalkan dia, sudah berbalik. Nah, kata berbalik itu dalam teks Perjanjian Lama itu memunggungi Allah, ya, membelakangi atau memunggungi Allah, ya. Ya. Jadi orang yang tidak berbalik kepada Allah itu adalah orang yang memunggungi Allah, ya, Allah di belakang. Tetapi orang yang berbalik kepada Allah itu menegaskan bahwa Allah itu menjadi fokus dan pusat hidupnya. Ya. Makanya dikatakan berbaliklah kepada Allah. Setiap saudara menemukan kata berbaliklah kepada Allah di Perjanjian Lama, itu bermakna bahwa Allah menjadi sentral, menjadi fokus, menjadi arah hidupmu. Itu dalam konteks itu, berbaliklah. Ya. Kalau meninggalkan itu artinya memunggungi atau membelakangi. Teks aslinya begitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi baik di Perjanjian Lama, baik di Perjanjian Baru, prinsip akar masalahnya itu adalah sama, bahwa mereka bisa saja mencari Tuhan, bisa saja mereka seolah-olah seperti bersama dengan Allah, tapi pola pikirnya dan sikap hatinya tetap di Mesir. Nah, kita tarik pada zaman kekinian. Mari kita tarik ke era abad 21 sekarang. Pola pikir Mesir pada apa? Pada era kita sekarang ini apa? Pola pikir Mesir. Pada zaman kita ini apa contohnya? Pola pikir era Mesir pada zaman sekarang. Saudara, hari ini mudah dilihat. Di mana-mana itu uang menjadi apa? Yang sangat utama. Hari ini orang rela melakukan apapun, segala sesuatu demi untuk apa? Yang namanya uang, apapun. Bahkan dengan cara-cara yang tidak benar sekalipun, orang mau dan rela melakukannya. Bukan terpaksa lagi, ya, tapi dengan kesadaran. Ya. Orang mau, orang rela. Jadi kata diperhamba oleh mamon, itu bukan berarti orang dipaksa, ya, untuk menyembah mamon, tidak. Justru dia dengan rela, apa, memberikan hidupnya itu untuk melayani uang. Bukan uang jadi pelayan, bukan, tapi mereka rela menyerahkan hidupnya untuk melayani uang, rela melakukan apapun demi uang. Itu pola pikir Mesir hari ini. Orang rela. Ya, oke lah, nggak berbohong banyak, sedikit pun nggak apa-apa. Ya kan? Nah, apalagi? Ya, apalagi? Banyak, ya. Saudara coba pola pikir yang hari ini itu, ya, pola pikir Mesir ini yang paling kita nampak kalau di media sosial. Orang itu sering apa? Comment and like di media sosial, ya. Comment and like. Oh, ada perdebatan apa, kita komen, ya. Ada orang ngomong apa, kita like atau kita kasih jempol, atau jempol begini atau jempol begini, gitu, ya. Itu sekarang. Nah, tetapi coba kita melihat bahwa di media sosial itu orang justru apa? Sering membuat konflik, membuat masalah di situ.
Dan ketika konflik perdebatan di media sosial terjadi, nggak ada yang mengalah. Karena semua ingin menunjukkan bahwa dia menang. Dia lebih pintar, lebih punya argumen, lebih punya penjelasan, lebih kelihatan hebat. Karena penjelasannya dia dibaca oleh banyak orang. Media sosial. Nah, nampak sekali bahwa orang itu ingin menang, tidak mau mengalah. Itu pola pikir Mesir. Ya. Kita lihat banyak. Jadi Bapak Ibu, ketika mereka mengaku percaya Tuhan, mereka mengaku menjadi murid Tuhan, pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah mengalami pola pembaharuan budi yang dikerjakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita? Mari kita melihat satu ayat di Roma. Di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Sudah ketemu? Silakan Pak Lai. Yang keras. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, pertama-tama dibuka dengan kata apa di situ? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan sama sekali. Kamu harus berbeda. Jangan sama. Gereja Tuhan, saya mau katakan, jangan sama, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau di dunia orang mencintai uang, gereja Tuhan harus mempersembahkan uang. Harus berani. Kalau dunia mengajarkan untuk kita merengkuh dan memeluk erat apa yang kita punya, gereja Tuhan harusnya berani melepaskan. Harus, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Karena kalau kita serupa dengan dunia ini, kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai murid Tuhan. Tidak bisa. Karena kita serupa dengan dunia ini. Ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi. Supaya kamu tahu, betul kan? Supaya kamu tahu membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, saudara, kalau saudara melihat urutan ayat itu luar biasa sekali. Dikatakan kamu jangan serupa dengan dunia ini. Ya, kamu harus dibaharui. Sebab kalau kamu dibaharui, baru kamu akan tahu, kamu akan mampu membedakan mana kehendak Allah, mana keinginan hati, mana yang berkenan, mana yang baik, dan mana yang sempurna. Mengapa gereja hidup dalam kebingungan, tidak mengerti mana kehendak Allah yang berkenan dan yang sempurna? Karena memang gereja belum maksimal mengalami pembaharuan budi. Gereja masih sibuk dengan hidup yang serupa dengan dunia. Makanya Bapak Ibu, di dalam pelayanan kami tidak takut hidup dengan orang. Saudara yang kenal saya sekian tahun atau berapa bulan di sini, atau dulu yang tinggal di Surabaya, di Malang, di NTT, di mana-mana tempat, boleh lihat kami langsung. Apa yang menjadi kekurangan kami, apa menjadi kelebihan kami, nggak ada yang disembunyikan. Seorang hamba Tuhan bisa menjadi begitu nampak malaikat di gereja Tuhan, tetapi di rumahnya dia bisa maki-maki istrinya, bisa pukul istrinya, bisa tendang istrinya. Serupa dengan dunia. Gitu. Sepertinya dia menggunakan jas bagus, megah, pakai dasi, ya kan? Ya, seperti Yesus mengatakan di Matius 15, ya engkau seperti kuburan yang diatur putih, nampaknya di atas putih, tetapi di dalamnya apa? Tulang belulang. Jadi gereja Tuhan, kalau ada orang di luar mengatakan gereja lembaga yang munafik adalah orang Kristen atau gereja Tuhan, kita tidak bisa salahkan mereka.
Kenapa? Karena mereka mengalami hal yang munafik itu. Yang munafik itu mereka alami. Gitu. Munafik sekali. Gitu. Wah, apa orang Kristen munafik? Saya tidak akan menyalahkan dia. Justru saya punya belas kasihan. Kita yang punya tanggung jawab untuk hidup kita ini betul-betul tidak serupa dengan dunia. Hidup kita betul-betul mengalami bagaimana budi kita, sikap hati kita ini dibaharui oleh firman-Nya. Harus kita alami dengan segala kekayaannya. Bapak Ibu, mengapa saya dorong Bapak Ibu itu semua saudara di tempat ini ya, untuk sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu yang dari Allah, yang diajarkan Yesus itu ya, itu memang dikatakan salah satu tugasnya itu memperbaharui hidup kita, memperbaharui pola pikir kita, memperbaharui sikap hati kita yang tidak benar menurut Allah, itu dibaharui oleh firman. Semakin banyak orang mendedikasikan hidupnya kepada firman, semakin dia akan mengalami pembaharuan budi. Semakin sedikit waktu yang diberikan untuk menikmati firman Allah, semakin miskin dia mengalami pembaharuan budi. Jadi betapa pentingnya firman itu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat betapa pentingnya firman itu di situ, Bapak Ibu akan merasa sia-sia kalau setiap hari tidak meluangkan untuk merenungkan firman. Sangat sia-sia. Hidupmu hanya dengan rutinitas. Hari ini berangkat ke rumah bekerja cari uang. Ya, besok nanti pulang lagi, ya capek tidur pulang lagi. Besok pagi berangkat cari uang lagi, malam pulang lagi istirahat lagi. Besok bangun cari uang lagi dan seterusnya. Melelahkan hidup tanpa menikmati rema firman-Nya itu. Saudara Bapak Ibu, penyembahan kepada Allah itu adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita untuk kita menikmati firman. Itu penyembahan. Itu penyembahan kepada Allah. Nah, kalau saudara melihat bahwa menikmati rema firman Allah sebagai penyembahan kepada Allah, saudara tidak akan membiarkan waktumu sia-sia terhina. Tidak akan. Tidak akan. Kenapa? Karena engkau tahu betul bahwa dari rema firman itu memperbaharui budimu, memperbaharui sikap hatimu, sehingga kita tidak serupa dengan dunia. Wah, Bapak Ibu, kalau bicara soal ini, gereja Tuhan hidup dengan prinsip rohani ini, nggak perlu banyak orang di gereja ini. 2 orang, 3 orang, tapi dari 2-3 orang di gereja ini mampu membalikan dunia. Muridnya Yesus berapa orang? Gak banyak, tapi membalikkan dunia. Paulus seorang membalikkan dunia. Ahok yang sedikit itu aja, yang berusaha belajar untuk tegas dan lurus, membalikkan Indonesia. Amin. Masa kita tidak? Jangan takut, saya katakan. Tempatkan firman yang memperbarui budi dan sikap hati kita. Firman yang rema itu tempatkan yang utama dalam hidup kita. Ayat terakhir Bapak Ibu, kita baca di Titus pasal 3 ayat 5. Sudah ketemu? Silakan dibaca. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, pembaharuan dikerjakan oleh firman Allah, tapi juga dikerjakan oleh apa? Siapa? Roh Kudus. Jadi tidak main-main, sama sekali. Dan kita melihat ayat itu dibuka dengan apa? Jadi kematiannya dia itu, kematian Yesus itu supaya tidak sia-sia di kayu salib, karena punya tujuan, yaitu untuk melakukan apa? Pembaharuan pada akhirnya.
Jadi Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus kita dari dosa. Iya, itu benar. Tetapi tidak berhenti di situ. Kematian Yesus di kayu salib tidak hanya menebus kita dari dosa, tetapi tujuan akhirnya itu melakukan karya pembaharuan budi. Bapak Ibu, kalau saudara kekayaan firman seperti ini, saudara setiap datang kepada firman itu air mata akan menetes. Kita ini aduh Tuhan, siapalah aku ini? Ya kan? Siapalah kita ini? Coba lihat hidup kita ke belakang. Ketika kita masih serupa dengan dunia, ya sekarang sekarang sudah banyak yang hilang ya, keserupaan dengan dunia itu sudah banyak terkikis. Tapi kadang-kadang muncul ada juga, ya kan? Ya, muncul juga. Ya kalau ada masalah kita nggak mau mengalah, kita cenderung ingin menang. Kita tidak mau mengalah, kita lebih menghindar, tidak menyelesaikan. Itu manusia, ya kan? Itu cara-cara yang serupa dengan dunia. Ya. Coba lihat kita ke belakang, seperti apa gambaran kita? Seperti apa gambaran kita? Sekarang oleh kematian Yesus di kayu salib, supaya penuh, supaya digenapi rencana Bapa dalam kematian Yesus itu, yaitu apa? Supaya melalui kematiannya mereka yang percaya mengalami pembaharuan budi dan sikap hatinya. Tuhan Yesus memberkati.